Elah. Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi, pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Itu saya cuma bayangkan, kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang, bukan hukum. Kalau ada data, ngapain lu berpikir? Karena mau analisis. Ini gue lempar, jatuh. Mas Budiman, Bangsa Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi. Sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Mimin akan membahas video highlight dari Rocky Gerung yang menumpas habis para lawannya. Kok aku pakai kata para ya? Jadi mirip Fufu Fafa deh. Mari kita simak dan jangan lupa sediakan kopinya. Kami mau nanya, bagaimana menurut saudara cara menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi secara baik di muka umum? Saudara nggak tahu caranya, sehingga mesti tanya ke saya. Coba Saudara kan, pertanyaan. ya dijawab aja. Kan saudara kan ahli katanya. Ibu, ya memang bisa saya jawab. Kan mesti ada mutu pertanyaan gitu kan. Kalau saya nggak jawab, ya dengan mudah saya bilang nggak ada caranya. Karena kebebasan berpendapat itu adalah hak. Jadi nggak ada caranya. Yang mesti saya tanya, bagaimana caranya membatalkan orang yang menghalangi kebebasan berbicara? Itu pertanyaan akademis. Kan di forum akademis saya dipanggil di sini sebagai saksi ahli itu. Pada video lanjutannya, Rocky Gerung terlihat kesal karena pertanyaan jaksa penuntut umum yang Fufu Fafa banget. Ya itu, jadi begini nih, cara bertanyanya begini nih. Yang absolut itu adalah kebebasan berpikir. Kenapa dia absolut? Ya karena dia statusnya ada pikiran. Begitu diekspresikan, ada alat-alat ekspresi. Artikulasi saya, mulut saya, jenis bahasa yang saya pakai, itu menimbulkan kontroversi itu. Jadi mestinya Anda tanya, apakah kebebasan berpikir itu absolut? Nah, itu pertanyaan epistemik gitu. Tapi kalau tanya apakah bicara itu absolut, dengan sendirinya dia dibatasi oleh alat artikulasi. Kalau saya ekspresikan itu dengan menembak orang, itu pasti tidak absolut dong. Jadi bedakan antara status ontologi dari kebebasan di kepala dan status epistemik yang ditimbulkan karena perdebatan akibat saya mengucapkan. Itu bedanya tuh. Apakah di Indonesia kebebasan berekspresi itu absolut? Elah. Di mana-mana prinsip tadi berlaku, mau di Indonesia, di neraka, di semua. Kan itu dasarnya saya terangkan tadi. Aduh. Tak terima dengan jawaban Rocky, diduga jaksa penuntut umum ingin menguji wawasan Rocky Gerung. Mari kita lihat jawaban Bung Rocky. Di dalam pasal 19 dikatakan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu. Tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk A. Menghormati hak atau nama baik orang lain. Bagaimana jika kebebasan berekspresi itu tidak menghargai hak ataupun nama baik orang lain? Apakah itu absolut? Memang itu yang dimaksud. Tapi kovenan itu juga memperhatikan hak publik untuk mengkritik yang orang lain dalam jabatan publik. Jadi kenapa kovenan itu dimunculkan? Untuk membedakan orang lain, person in law yang statusnya adalah orang dan yang statusnya adalah lembaga. Jadi pejabat publik itu bukan orang, dia itu lembaga. Itu maksud dari pasal itu. Video selanjutnya, jaksa penuntut diduga kesal dan mengatakan bahwa Rocky Gerung tak netral dalam menjadi saksi ahli karena terlalu subjektivitas dalam menjawab. Tapi lihat jawaban Rocky Gerung ini. Saya cuma menanyakan pendapat ahli ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikinya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang Ya. akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Enggak, pengertian Iya, kebebasan berekspresi itu menurut saudara apa? Itu yang saya mau terangkan tadi. Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya, di dalam kepala saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh berbohong di situ. Maka muncul subjektivisme saya. Ada orang
yang tahu dengan cara yang sama untuk mengucapkan keadilan, tapi subjektivisme dia dikendalikan oleh subjektivisme partainya, dikendalikan oleh subjektivisme jaksa agung, macam-macam itu. Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu subjektivisme itu dinilai secara netral. Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ. Saya kasih contoh begini. Ini ada urusan politik panjang lebar. Setiap kali orang minta saya untuk netral itu, Pak Rocky netral dong, jangan subjektivitas itu. Oke, saya bilang saya akan netral. Nah begitu dong Pak Rocky. Ya baik. Begitu saya bilang saya netral, saya justru diperintah oleh dia untuk netral. Kan konyolnya di situ kan. Netral itu ada kebebasan subjektivisme, bukan subjektivitas. Itu namanya ekspresi yang jujur itu Pak Hakim. Video Rocky Gerung yang selanjutnya masih di dalam persidangan yang pernah viral di tahun lalu karena Rocky Gerung bisa mendungu-dungukan jaksa. Simak videonya. Menurut filsafat ya saudara ahli kayak gitu, pemberitaan apapun, penyebarluasan informasi apapun kayak gitu kan sebelum ada keyakinan atau data yang terverifikasi kan tidak boleh istilahnya menyebarkan itu suatu kebohongan atau melakukan tidak sesuai data kayak gitu, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang kayak gitu. Menurut pendapat ahli gimana? Itu yang saya bantah dari tadi, nggak ada kredibilitas seseorang di situ. Presiden nggak punya kredibilitas sebagai manusia yang punya jabatan publik. Apa kredibilitas presiden? Dia dipilih rakyat supaya meneruskan kepemimpinan. Dia juga bisa dijatuhkan rakyat. Apa kredibilitasnya? Intinya Anda mesti paham, di dalam hukum, person in law, yang adalah human dignity. Dalam video ini, Rocky Gerung menang telak ketika memojokkan balik jaksa penuntut umum dengan pertanyaan yang logis. Itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Saya tanyakan kepada saudara, dunia maya ini apakah sudah menjadi representasi dunia nyata pada saat ini? Sebelum itu saya tanya dulu, pro dan kontra itu baik nggak ada di dunia maya? Boleh, ada. Baik atau tidak? Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji itu hanya pro-pro. Nangkap nggak? Ya. Kalau duanya mencaci artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusulkan Anda pro kontra tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling caci. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Pada video lanjutannya, Rocky Gerung terlihat kesal karena pertanyaan jaksa penuntut umum yang diduga gagal bernalar. Tenang saya mikir pro kontra tadi, saya mengatakan bahwa saya ingin saya tanyakan kembali lagi. Dunia maya menurut saudara ahli ini merupakan representasi dunia nyata apa tidak? Dunia maya itu, perhatikan ya kalimat saya, sesuatu yang diupload ke dunia maya mengalami abstraksi. Anda nggak bisa lihat. Kalau saya bilang bangsat tuh Jokowi, orang itu lagi berbaring memaki-maki, kalimatnya bangsat, tetapi sebetulnya dia lagi gembira. Bagaimana yuk cari representasinya? Itu hanya bisa dibaca dengan metode dalam ilmu hukum namanya hermeneutics of suspicion. Pernah belajar itu nggak? Sekarang begini. Sekali lagi saya peringatkan penonton ya, tolong jangan teriak-teriak. Ternyata pada pertanyaan jaksa sebelumnya diduga untuk sebuah rancangan yang menjebak Rocky Gerung, namun lihat bagaimana Rocky menjawab. Saudara ahli ingat-ingat kembali, ini kutipan yang saya tanyakan kepada saudara itu dalam kapasitas ketika pada waktu saudara pernah menjadi saksi dalam persidangan Ratna Sarumpait? Pernah? Saksi Ratna Sarumpait di perkara yang bersangkutan. Ini tadi yang saya tanyakan itu hanya sekedar bahwa saudara konsisten atau tidak di sini, karena saudara memberikan pernyataan di situ. Dunia maya pada waktu itu merupakan representasi dunia nyata. Anda tahu arti representasi? Saudara mengatakan itu enggak? Iya betul. Ya betul, cukup. Bentar. Cukup. Anda tahu nggak representasi itu bukan identitas primer. Namanya representasi. Saya tanyakan sudah dijawab. Ini saya melanjutkan pertanyaan yang lain. Ini Lanjut, pertanyaan lanjut. Sekali lagi saya ingatkan. Merasa puas dengan terpojoknya Rocky, jaksa penuntut umum malah kena timpas argumen balik dari Rocky Gerung. Tolong yang teriak itu dikeluarkan. Karena ini keterangan saudara pada waktu supaya biar mati. Ini. Dan tadi sekedar itu ya cuma sekedar yang udah bacakan, panjang lebar saya terangkan di situ. Ini saya kutip. Kutip ya. Panjang lebarnya. Timbul pro kontra di masyarakat, di medsos, di dunia maya. Terus saudara menjelaskan dunia maya menurut saudara itu pada waktu itu representasi dari dunia nyata. Saya hanya menanyakan itu aja. Apakah itu pernyataan saudara pada waktu itu? Apakah itu pernyataan sepenggal apa selengkapnya? Loh,
Itu sudah istilahnya sudah kami lihat bahwa posisinya lengkap seperti itu, kami mengutipnya lengkap. Saya terangkan pada waktu itu, Anda hanya bisa mengakses dunia maya sebagai representasi. Bisa bedain nggak? Dengan mengatakan bagaimana? Oke, silakan saudara berkelit juga enggak apa-apa. Video selanjutnya, Rocky Gerung membabat habis pertanyaan jaksa yang diduga menjebak. Mari kita saksikan. Dalam konteks kekinian atau masa kini bahwa memaknai keonaran atau onar itu kan tidak dalam artian yang sempit karena dengan majunya teknologi dan perkembangan zaman, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, apakah keonaran atau keributan itu di dunia maya, medsos tadi, sebagaimana yang saudara pernah saya tanyakan tadi, itu harus sifatnya itu harus fisik atau enggak? Huru-hara, pukul-pukulan, maya, bakaran kayak gitu, keributan di dunia medsos, maya antara pro kontra, itu apakah bisa memenuhi kualifikasi keonaran atau onar? Itu namanya faulty reasoning, namanya red herring gitu. Bisa di Indonesia kan? Bisa, Anda bisa. Saya ajarin sedikit ya. Iya. Ini lagi sibuk orang nyari kambing hilang itu. Tiba-tiba sebelah sana datang tukang jual obat bilang bahwa saya jual obat yang bisa saudara masuk surga. Maka Anda pindah dari kerumunan ini, pindah ke situ. Itu namanya red herring. Mengambil atensi lain dari hal yang lagi dipercakapkan. Anda lakukan faulty argument. Anda sendiri bilang itu dunia maya. Lalu Anda bilang mesti ada kegiatan fisik nggak di dunia maya? Bagaimana mungkin dunia maya ada kegiatan fisik? Diduga dari pertanyaan jaksa tersebut, Rocky Gerung memahami warna kalimatnya dan membuat jaksa kena bungkam. Ini kembali lagi tentang keonaran tadi, pro kontra. Dari segi bahasa, menurut saudara, apakah bentuk suatu keonaran atau onar? Terus berikutnya, Ini filsafat, ahli filsafat ya, ini. kegaduhan di medsos, apakah bisa diartikan sebagai bentuk keonaran? Itu aja penegasan saja. Penegasan, ya. Hukum itu dilakukan dengan dua maksud. Pertama, menuntut keadilan dengan segala macam versi. Kedua, menguji keadilan itu. Karena itu ada peran devil's advocate, advocatus diaboli, bahasa latinnya. Yang memang tugasnya membuat keonaran. Anda lakukan hal yang sama. Ini semua keonaran. Kan itu maksudnya. Ya nggak fisik, tetapi nggak boleh. Yang Anda maksud keonaran itu kalau menyebabkan akibat material. Di mana ada akibat material orang keonaran di dunia maya tuh. Dalam video ini, Rocky Gerung paham ketika jaksa penuntut yang diduga memberi pertanyaan menjebak, namun jawaban menohok Rocky membuat jaksa jadi emosi. Ada penjelasan ahli bahwa Presiden Jokowi itu tidak paham Pancasila. Ya. Lalu kalau kita melihat bahwa pengertian dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila, apakah ahli sependapat dengan itu? Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila di Indonesia. Bukan saya sependapat, faktanya memang begitu. Oke, baik. Tapi saya tidak sependapat kalau saya bikin kajian filosofi bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itu yang menyebabkan kalau saya pakai parameter itu, seluruh peristiwa reasoning kebijakan Jokowi tidak fit and proper dengan segala sumber hukum itu. Baik, enggak. Saya hanya menanyakan apakah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila, itu sudah menjadi pedoman. Ya, baik. Mengetahui bahwa Rocky dapat keluar dari pertanyaan tersebut, jaksa penuntut umum diduga mencoba tuk memojokkan Rocky Gerung, tetapi dalam sekejap keadaan dibuat terbalik. Hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik. Bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior gitu. Ya. Saya terangkan. 3 jam lalu, seorang anak umur 14 tahun wawancara saya di ruang rapat situ. Dia mendengarkan seluruh podcast saya tentang keadilan. Dan dia bilang begini, saya umur 14 tahun, tapi saya mau protes. Bukankah negara ini Pancasilais? Kenapa keadilan susah betul diperoleh? Dia tidak berpikir, dia intuisi melihat keadaan. Anak umur 14 tahun. Dia tahu bahwa seluruh kegiatan seminggu ini bertumpu pada peristiwa di Departemen Keuangan. Dia tahu bahwa Pak Jokowi hanya bilang supaya jangan pamer-pamer keuangan, kemewahan. Dia protes. Dia bilang ini bukan soal pameran, ini sistemnya. Anak itu moralnya lebih tinggi dari Anda sebagai senior. Dari mana saudara mengatakan bahwa itu moralnya lebih tinggi dari saya? Dari cara dia memprotes. Apakah saya memprotes saudara? Anda bertanya seolah-olah moral mereka itu harus Anda didik. Anda bilang tadi, kita senior mesti mendidik anak-anak ini. Loh, dia udah lebih pinter moralnya daripada senior. Ketika sudah tersulut emosi, jaksa penuntut dibuat kehilangan kendali dalam persidangan oleh Rocky Gerung. Saudara ahli masih berpendapat bahwa caci
saling mencaci, saling memaki, memancing opini publik yang menimbulkan pro kontra di area publik. Ya. Gini ya. Konteksnya karena Sudah informasi berkali-kali tertutup, hoax timbul. Sudah Itu berkali-kali konteksnya. tadi disampaikan ahli. Ya. Oke. Oke, sekarang saya tanya pertanyaan. Oke. Saya tanya ahli. Saudara ahli, secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan Bambang Tri? Secara pribadi, saudara percaya nggak dengan informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri? Saya ingin informasi itu diuji di wilayah akademis. Nggak, saya tanya percaya atau tidak? Tunggu sebentar. Tolong. Oke. Nggak bisa saksi atau ahli tidak bisa dipaksa. Oke. Baik, mangga. Ibu Jaksa yang tadi sudah kalah dan ganti lagi nih pemain yang coba uji Rocky Gerung tapi malah semua kena kuliah gratis. Tadi ahli menjelaskan mengenai penerapan perbedaan hate speech antara di Eropa dan Amerika terhadap menghujat seorang wanita. Yang saya tanyakan, hal-hal apa saja yang mempengaruhi hal tersebut? Ya mungkin contohnya tadi hate speech, mungkin penerapan hukuman seperti orang menabrak babi di Papua dengan di Jawa, itu kan berbeda mungkin hukum adatnya. Gini ya, hate speech itu istilah di dalam hukum internasional yang dikaitkan dengan persoalan masa lalu di mana satu kelompok itu dihinakan itu. Ini bukan soal local wisdom, salah lagi Anda tuh, nggak ada urusan dengan local wisdom. Kenapa begitu? Supaya memproteksi potensi itu berlangsung ke depan itu. Jadi kalau saya terangkan etimologi, genealogi dari soal-soal itu, saya mau beritahu bahwa sistem berpikir kita dibuat sedemikian rupa sehingga kita lupa bahwa sesuatu itu ada sejarahnya tuh, termasuk KUHP yang baru itu kan kacau isinya kan, karena nggak ngerti sejarah tentang hate speech itu. Jadi diterjemahkan, oh hate speech artinya ujaran kebencian. Oh hate speech itu kata utuh, nggak boleh diterjemahkan. Begitu diterjemahkan dia berubah menjadi fungsi untuk kita vote aja siapa yang yakin bahwa itu benar apa salah. Lo itu nalarnya ada di situ. Jadi saya kasih kritik bahkan ke pembuat undang-undang, Anda nggak baca sejarah intelektual dari demokrasi, dari hukum itu. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Persidangan semakin panas ketika hakim ketua sendiri yang diduga langsung memberi pertanyaan menjebak. Tapi lihat kelihayan Rocky dalam membaca kalimat. Bahwasanya filsafat itu cara berpikir radikal, keras. Bahwasanya malah justru menghendaki untuk perubahan undang-undang gitu. Sependapat. Perubahan undang-undang. Yang saya terangkan tadi, banyak perubahan undang-undang tidak didasarkan pada legal reasoning, pada penalaran hukum, apalagi pada filsafat hukum. Terus kesalahannya pada kurikulum kita tuh. Tapi kalau berpikir secara radikal sependapat berarti ya? Ya, itu dasarnya Pak Hakim. Terus kemudian tugas filsafat, kalau ini kesimpulan saya sepertinya hanya bukan menjawab pertanyaan, tetapi mempersoalkan jawaban itu malah. Ya, betul. Ya, oke. Kemudian ada lagi dari jawaban-jawaban saudara yang berikan tadi itu dasarnya hanya ingin mengetahui, atau kalau istilah kerennya mungkin ontologi ya, betul seperti itu. Mengetahui bukan ontologi, epistemologi. Epistemologi itu bukan cara mendapatkan pengetahuan, epistemologi itu. Iya, sekaligus mempertanyakan dasar dari pengetahuan itu diperoleh. Oke, ini terima kasih. Ini Pak Hakim mengikuti literatur terakhir di dalam studi hukum itu. Saya terangkan pelan-pelan ya. Memanfaatkan logika, legal reasoning, justru itu yang jadi tumpuan hukum positif Indonesia yang bersumber pada pelajaran-pelajaran dari Hans Kelsen. Anda pasti belajar. Anda pernah belajar Hans Kelsen? Pernah? Nah, saya serius nih, karena ini positivisme hukum Indonesia dasarnya adalah teori Stephen Baum dari Hans Kelsen. Pak Jaksa pernah belajar? Ya, saya tanya jujur aja sebagai akademisi. Pernah? Nggak belajar, susah, baru dengar. Dilanjutkan itu aja. Roscoe itu namanya pure theory of law dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum itu bisa ditarik dari norma di atasnya tanpa perlu uji faktanya. Dan Hans Kelsen di Indonesia diterjemahkan secara keliru, sama seperti soal Pancasila tadi. Menurut Hans Kelsen, sumber hukum pertama itu tidak boleh konkret, karena itu dia sebut sebagai fiksi hukum. Pancasila itu konkret, ada 5 sila.
Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya. Tahap fundamental norm nggak boleh ada tanggal lahirnya, supaya dia jadi regulatif ideal, ide yang menuntun aja, jangan dibumikan ide itu. Kenapa begitu? Karena Hans Kelsen adalah murid dari Immanuel Kant yang juga menulis filsafat yang disebut reinen vernunft, logika murni itu. Ini bahayanya kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum. Sekarang adalah video di mana Rocky Gerung dikeroyok oleh 6 orang sekaligus. Mampukah Rocky membalikkan keadaan? Mari kita simak. Saya pengen bertanya begini, Bang, abang khawatir nggak kalau resonansi dungu? Tunggu, kata resonansi itu, lu tulis resonansi itu. Nah, ini yang pengen saya tanyakan. Masih dendam. Kata-kata dungu ini, apakah resonansinya itu tidak penghakiman, Bang? Ada ego intelektual. Jadi saya coba membela Bang Ruhut ini dari tadi dihakimi terus kan kira-kira begitu. Oke, jadi Anda berupaya untuk membela dia sambil menjadi devil's advocate saya, advocatus diaboli. Tahu artinya? Advocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo gitu. silakan. Ngomong aja. Yup, dan sasaran sudah ditargetkan oleh Rocky Gerung untuk dilalap menjadi sayur. Mari kita lihat. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Dalam video highlight yang selanjutnya, Rocky Gerung melawan seorang yang katanya dia jago filsafat juga loh. Mari kita simak. Tidak boleh kita memprovok, tidak boleh kita menyesatkan anak bangsa ini, Pak. Kasihan Pak anak bangsa ini, Pak. Ini kekacauan berpikirnya di situ. Jadi seolah-olah setiap kali ada semacam perselisihan dibuat kerana hukum itu. Demokrasi itu tidak memerlukan hukum karena kita percaya pada percakapan antar manusia, kemampuan berargumentasi, etika yang tadi disebutin. Jadi kalau segala sesuatu Hukum itu kan dibuat untuk menata. Bukan itu hukum. Iya. Setiap kali ada kasus dibawa ke hukum, kita ingin menghukum. Jadi kalau Pak Rocky itu punya kebiasaan, pokoknya gua hukum itu. Kalau Pak Rocky apa? sudah berbicara kesesatan berpikir, kita sudah masuk ke filsafat, Pak. Ya kalau kita sudah bicara filsafat, Pak, itu kesesatan berpikir itu adalah istilah filsafat, Pak. Jadi saya juga pernah sekolah filsafat. Saya pernah sekolah, Pak. Saya di Parahyangan dulu, Pak. Kalau berarti kenapa? Jadi kalau kesesatan berpikir, ini nggak selesai, Pak. Apanya? Siapa mencari siapa nanti, Pak? Gimana coba? Kalau filsafat, Pak, siapa mencari siapa? Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Siapa mencari siapa? Iya, itu filsafat, Pak. Saya tahu. Terus Anda nggak suka itu? Bukan tidak suka, Pak. Terus? Tidak selesai masalah, Pak. Jadi selesai telur dulu atau ayam dulu telur. Itu bukan filsafat, Pak. Ya, maksud saya, segala masalah, karena negara hukum, selesaikan secara hukum. Itu di situ salah. Tidak perlu kesalahan berpikir segala macam. Negara hukum tertinggi itu tidak perlu demokrasi akhirnya kan. Untuk apa kita ada demokrasi kalau setiap hari Anda ingin menghukum orang itu? Tak terima dibungkam dengan fakta dari Rocky, Bapak ini justru diduga pura-pura tidak paham alias fufu fafa. Loh, kok demokrasi ngomong orang bagaimana? Loh, setiap kasus kecil bawa ke hukum itu, laporin polisi. Ngapain? Jadi hukum itu, ini kan negara hukum, Pak. Di dalam negara hukum, demokrasi itu yang utama. Hukum itu paling nggak di ujung dikasih. Di situ prinsip negara hukum. Kalau negara hukum seperti yang Anda bayangkan, ini artinya negara otoriter melalui hukum. Itu bukan negara demokrasi. Iya, Pak. Saya sudah mengatakan demokrasi adalah hak bicara, Pak. Hak bicara itu adalah hak anak bangsa. Tidak boleh dihambat, Pak. Tidak boleh dikekang. Tetapi ada aturan hukum yang mengatur tentang hak bicara, Pak. Ini yang perlu. Aturan hukum itu untuk memungkinkan orang bicara, bukan untuk membatalkan orang bicara. Tidak, Pak. Teman-teman, Di dalam demokrasi, hukum itu dibuat untuk memungkinkan orang bicara, bukan untuk melarang dalam koridor. Pada video selanjutnya, ini cukup menegangkan dikarenakan Rocky Gerung terpojokkan dengan topik yang sangat sensitif. Mari kita lihat apa Rocky bisa bertahan. Kitab suci sebagai suatu hal yang fiksi itu penuh tanda tanya buat saya ini. Oke, saya jawab sekarang supaya tanda tanya itu hilang. Karena jangan sampai nanti ini menjadi satu hal yang terjadi kesalahpahaman. Saya tahu akibatnya, karena itu saya terangkan supaya nggak jadi
dicari-cari jadi delik. Saya ngerti dari awal itu problem itu. Kalau saya tanya sekarang kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Jadi kesalahan kita memakai kata fiksi itu untuk dibully sehingga seolah-olah fiksi itu buruk. Prof, kalau bicara kitab suci kita bicara keyakinan, Prof. Tapi kalau bicara buku, masalah buku yang fiksi, saya mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau kita bicara masalah kitab suci, kemudian Prof katakan ini sesuatu yang fiksi atau apalah itu yang sifatnya fiktif, saya agak keberatan kalau itu Tentu saja Anda keberatan karena keburu preteks Anda tentang fiksi itu berbahaya. Jadi bisa diperjelas secara detail supaya jangan terjadi kesalahpahaman lagi nanti, Prof. Coba jangan tanya dulu, saya terangkan dulu dalam 2 menit supaya potensi Anda bertanya saya selesaikan dulu ya. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan, seolah fiksi itu bohong gitu. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kita ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji, dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Satu lawan telah tumbang, kini Rocky dibombardir kembali oleh lawan dengan pertanyaan yang diduga akan menjebaknya. Namun dengan cekatan Rocky memahami warna kalimat lawannya. Pemahaman saya yang sederhana tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tentu saja saya mencoba untuk memahami apa yang Anda katakan. Tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi. Dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Oke, saya paham warna kalimat Anda kemana. Dan jangan coba-coba jebak saya dengan cara enggak, sama sekali saya tidak menjebak Anda. Karena itu dijawab saja, Prof. Jangan dibawa ke situ seakan-akan saya akan menjebak Anda dengan sesuatu yang akan menyudutkan Anda. Nggak boleh gitu dong. Ya, ini diskusi dong. Anda tadi minta kitab suci yang mana? Saya tidak jawab. Suasana terbalik dan diungguli oleh Rocky Gerung. Lawan terlihat kesal dan sekali lagi diduga ingin terus memojokkan Rocky Gerung. Dan Anda mengatakan kitab suci, Anda seakan-akan menyamakan semuanya. Saya tidak sedang menjebak Anda, tapi saya bertanya pada bagian mana yang Anda maksud. Yang saya pahami itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya tidak berada pada wilayah yang Anda sebutkan. Anda keliru sama sekali tentang itu. Kali ini saya debat Anda, Prof. Bukan Prof. Sekali ini saya debat Anda, Pak Rocky, karena banyak pikiran Anda yang saya sukai. Tapi kali ini saya debat Anda. Oke, saya terangkan ya. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya itu. Seharusnya Anda paham itu, Anda tahu. Nggak bisa, Pak Rocky. Ngapain jutanya? Loh, nggak bisa dong, karena Anda memulainya, maka kemudian saya mulai juga dengan mengatakan yang saya pahami adalah kitab suci saya. Ya udah, nggak apa-apa, you pahami itu. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa jangan jebak saya. Oh enggak, Anda berpikir negatif dulu kepada saya. Saya kira pertanyaan Anda udah keluar, biar dia jawab. Debat semakin memanas dan dilerai oleh Bung Karni. Sekarang giliran Rocky Gerung untuk menumpas habis lawannya dengan literatur tertata. Fiksi itu kreatif, sama seperti orang beragama kreatif. Dia menunggu eskatonnya, dia menunggu telosnya tuh. Anda ucapkan doa, sebetulnya Anda masuk dalam energi fiksional. Karena Anda pupuk harapan bahwa dengan untayan doa itu Anda akan tiba di tempat yang indah. Begitu fiksi bekerja. Lalu bisakah itu disebut sebagai keyakinan? Bisa. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Di dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Kimianya sama. Orang berdoa dan baca novel, kimianya sama. Di dalam tubuh sama. Jenis hormon yang diproduksi sama. Itu soalnya. Jadi, itu pengantar untuk menertibkan kekacauan publik yang dibuat oleh politisi itu. Yang kedua adalah soal adu meme di medsos. Jokowi versus Prabowo itu. Saya ikuti itu. Saya ikuti reaksi presiden terhadap pidato Prabowo. Tetapi ada yang palsu di dalam cara presiden bereaksi itu. Dia pasti palsu karena dia bereaksi terhadap pidato. Jadi presiden tidak berpidato, dia bereaksi terhadap pidato. Reaksi pertama terhadap kaos. Dengan hashtag 2019 ganti presiden. Loh, hashtag itu adalah fiksi. Ngapain bereaksi terhadap fiksi? Kan belum terjadi 2019 pergantian presiden. Jadi siapa yang ngajarin presiden untuk bereaksi terhadap fiksi itu? Reaksi terhadap fiksi adalah fiksi juga akhirnya.
Tetapi kita bisa baca bahwa kalau orang bereaksi terlalu keras terhadap sesuatu yang fiksional, itu ada problem di dalam stabilitas psikisnya itu. Dalam video yang selanjutnya, Rocky Gerung melawan Sylvester yang kehilangan kendalinya ketika disiarkan secara live. Di dalam metodologi berpikir, ada yang namanya prinsip parsimoni. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Di dalam banyak argumentasi, yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Namanya Occam Razor, guntingnya Occam. Occam ini dia seorang pastor, ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik, nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa membuktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe. Sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa ia memang cawe-cawe. Buktikan, ya nggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lo justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja karena kerumitan pikiran tadi. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu ada tulisan di situ bunyinya begini, success is not free, you have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Yang jelas itu tidak di MNC. Yes, ada di sini. Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Lalu Sylvester mulai mengangkat mic-nya karena tersinggung dengan kalimat Rocky Gerung yang mengatakan penjilat. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah, ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah, hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya iya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. Pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan? Iya. Saya? Berguna nggak saya? Makasih. Ketika satu ikan besar sudah terpancing, Rocky Gerung menarik lagi hingga Sylvester akan tersulut. Orang yang saya sebut tadi, William Occam, imam Katolik. Anda kenal William Occam? William Occam yang menulis prinsip parsimoni dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah. Ya namanya biarawan mana menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan, iya kan? Biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700, bahkan paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Anda itu tidak kan, punya. Itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, saya terangkan ya. lagi ya. Oke. Anda nggak bisa Anda sama ratakan semua dengan yang tadi yang menikah satu orang itu. Oke, pengecualian. Semua orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Yang gini itu sejarah, siapa yang mau hina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir Anda tahu siapa. Ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu. Ya, oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini,
beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, yang menyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Dalam video ini, Rocky mencoba lagi memancing emosi lawan dengan menguji perkataan yang keluar dari Sylvester. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda nothing. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Oke, sekarang jadi kamu nggak usah ngomong kayak begitu. Anda sebut dua nama tadi, M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat No, masalah you baca. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya. Masalah yang ini bukan masalah yang itu. Yuk aja saya berdebat soal itu. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan. Straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of power-nya Pak Jokowi? Ketika emosi Sylvester sudah hampir memuncak, Rocky Gerung tetap kembali pada perdebatan hukum yang akademis. Tapi wajar kalau otak tidak mampu ya bakal kepancing. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi, being and... Kan bilang nothing. Saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai si filsuf? Ya kan? Atau mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar gitu. Point. Dan ya, bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas ke bawah kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya mau sebutin itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti? Sekarang, perdebatan semakin panas ketika keduanya sama-sama berdiri. Jangan lupa kopinya, guys. Berdebat itu sekarang begini yang kita perdebatkan ya. Saya mau terangkan Mana bukti-buktinya, begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah, apa segala macam udah nggak penting. Anda bilang tadi, ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang semacam... Ya Anda memang bujangan lapuk, beda sama rohaniawan dong. Yang ada soal buat saya. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, kenapa Anda ngaku? Narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku, Roy. Disinilah momen dimana Sylvester mulai dipermalukan diduga karena kebodohannya sendiri. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu, ya kan? Kenapa lu ngaku bahwa itu? Baik aja, ya. Kalau kamu hidup menyakitkan, tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok, gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Ada yang menjilat di sini. Anda sembarang ngomong, gitu loh. Enggak, kita ini mau kejar dia ini, ya kan? Dia ngomong ngawur-ngawur, ngaco-ngaco ini, mana buktinya?
Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja, Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Setelah dikatakan Rocky Gerung membodohi masyarakat, Rocky justru membalikkan keadaan dan membuat Sylvester tambah geram. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini metodologi. Kita berikan kesempatan dong. Silakan Bung Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Wah, di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi minus 7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Pada video lanjutannya, Sylvester tak kuasa dan berdiri menghampiri Rocky. Kita lihat siapa yang akan kalah. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Kamu tahu saya mau terangkan? Saya mau ajarin you kan? Nggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda minta, lulus fakultas hukum? Sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Ya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain, saya jangan. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja, ya. Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong? Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya sekarang ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Katanya sih lulusan hukum ketika diuji oleh Rocky Gerung kok jawabnya begini ya. Mari kita simak lagi. Kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang Pak Presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau terangkan. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sunt artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Makanya udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Dan akhirnya Sylvester tersulut emosi ketika kalah berargumen hingga hampir menyebabkan kericuhan di siaran langsung. Nggak ada ini manusia pecundang ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kamu nggak usah ngomong, saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin. Nggak. Sebagai orang hukum, mana? Pasal-pasal. You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh Presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok.
Pada video kali ini, Aiman coba ingin bantah Rocky Gerung, tetapi dalam sekejap Aiman kena skakmat. Kalau saya biasa wartawan tuh harus ada fakta, data, baru kita kemudian menggunakan logika. Tapi ketika Bung Rocky nggak ada fakta, datanya saya juga nggak tahu. Saya harus jujur Bung Rocky, datanya saya nggak tahu dari mana, tapi menggunakan logika. Oke, saya terangin. Kapan orang membutuhkan logik? Kalau punya fakta dan data. Salah. Justru kalau tidak ada fakta dan data. Logika hanya diperlukan untuk menghimpun proposisi supaya ada kesimpulan. Kalau data Anda nggak perlu berpikir, datanya sendiri udah fakta, datanya sendiri udah bicara. Tapi bagaimana mungkin orang bisa menggunakan logikanya tanpa dia punya dasar fakta dan data? Saya ulangi ya dalilnya. Kalau ada data ngapain lu berpikir? Karena menganalisis. Ini gue lempar jatuh. Dia jatuh beratnya bertambah. Kalau ini saya hilangin, saya bilang seandainya you lempar itu bertambah nggak beratnya tuh? Mana datanya? Hukum gravitasi bilang begitu. Itu dalilnya. Jadi cara berpikir itu built in di dalam kepala kita. Ada benda jatuh itu artinya ada gravitasi. Seberapa besar gravitasi itu? G kali H, massa kali jarak ke bumi. Itu data apa hipotesis apa logika? Logika. Tapi itu sebuah fakta yang kemudian ditemukan oleh Newton, betul kan? Artinya itu hal yang kemudian merupakan sebuah fakta yang kemudian diturunkan melalui rumus-rumus. Nah, ketika Bung Rocky kemudian langsung lompat pada logika tanpa fakta dan data, bagaimana kemudian bisa berpikir? Tadi saya terangkan bahwa ada 3 hakim membuat dissenting opinion. Boleh nggak saya tahu dari mana datangnya dissenting opinion? Dari kepalanya. Oke, bagaimana you tahu dari kepalanya tuh? Bagaimana kalau dia di brief untuk dissenting opinion? Di dalam ketiadaan fakta dan data itu, saya pakai otak gitu. Karena itu saya lakukan guesstimasi, guessing by estimation. Bahwa ada sesuatu yang menyebabkan dissenting opinion itu tidak mengubah keputusan. Kan faktanya 3:5 tuh. Dan tadi kata Refli, kalau 4 itu, Soeharto Yardisi itu kalah yang. Jadi itu tipis sekali hubungan itu. Nah, ketipisan itu yang mesti kita curigai. Dengan apa? Ya dengan otak, kan datanya nggak ada. Di video ini, Aiman terlihat bersikeras ingin membantah keterangan Rocky Gerung. Namun lihat keadaan dibuat terbalik. Dari 3 bulan lalu, satu waktu di pertemuan Golkar, kayak 2-3 bulan lalu, saya diundang. Di depan saya ada Pak Erlangga. Saya bilang, Pak Erlangga, Anda akan diamputasi oleh Jokowi. Dia keluar, nggak mau dengar suara saya. Jadi kan, gue nggak pernah salah bikin analisis gitu. Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto di depan saya. Mungkin dia tersinggung, saya bilang, Anda akan diamputasi oleh Presiden Jokowi. Dia langsung berdiri. Saya masih tegur, Pak Erlangga mau kemana? Kan Anda undang saya bicara, kenapa Anda mau tinggal tuh? Saya minta izin ya, silakan itu. Jadi hal semacam ini bisa diduga dengan kalau otak kita jalannya benar, kita bisa tahu tuh ujung dari Erlangga ada di mana itu. Apalagi dengan peristiwa Jakarta hari-hari ini kan. Jadi sebetulnya sesuatu yang dengan gampang kita duga itu tinggal tunggu waktu aja. Kenapa? Karena Jokowi nggak mau Erlangga buka seluruh kejahatan Jokowi ketika Jokowi lengser. Erlangga tahu semuanya tuh. Simple poinnya. Kenapa Erlangga? Kan kalau bisa yang lain juga. Dan kenapa mesti Erlangga? Yang lain siapa? Ya kalau Anda katakan ketua umum, berarti ketua umum yang lain harus tahu dong. Iya. Itu kan logika. Enggak. Saya cuma bilang Erlangga tahu. Kalau ketua umum lain tahu, pasti ketua umum juga diganti oleh Jokowi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian Anda menduga Erlangga tahu? Bukan Saya nggak menduga. Saya menganalisis dan Erlangga memang adalah Menko Perekonomian. Dia tahu lalu lintas uang. Kalau saya harus challenge aja. Enggak. Kalau seperti itu, Bu Sri Mulyani juga dalam ancaman dong. Kalau logikanya seperti itu. Aiman bersikeras uji logika Rocky dengan membantah, tapi sayang sekali dia salah lawan. Dari awal dia disuruh ancaman. Nyatanya tidak pernah diperiksa, tidak pernah tegak hukum. Artinya, ya apa artinya kalau dia nggak pernah diperiksa? Artinya analisa Anda kan salah. Artinya Sri Mulyani tidak berbahaya bagi Jokowi. Dia nggak punya partai, apa bahayanya Ibu Sri Mulyani? Golkar punya partai. Itu soalnya. Yang mau tanpa punya partai pun bisa bersuara. Bagaimana caranya Sri Mulyani mengamankan Jokowi kalau Jokowi ada dalam persoalan hukum di DPR? Erlangga punya faksi di DPR. PDIP punya tuh. Kan masalahnya mesti ada perlindungan politiknya. Sri Mulyani nggak mungkin bikin perlindungan politik pada Jokowi. Itu logikanya begitu. Mau saya teruskan apalagi ya. Pada lanjutannya, Aiman kini mencoba untuk menguji logika Rocky Gerung. Justru Aiman kena kuliah gratis. Tapi ini kan asumsi Anda, ya bebas-bebas saja. Kalau ditanya bukti kan Anda belum tentu punya bukti. Ngapain kasih bukti pada hal yang transparan? Dari awal kita tahu. Kan you lihat logics dari kekuasaan. Logika kekuasaan nggak perlu ada bukti materialnya. Logika kekuasaan dari Jokowi dari awal itu aja konstan. Jadi dengan mudah kita tebak logikanya kan. Apa susahnya menebak logika politik Pak
Jokowi itu gampang banget. Apa bedanya logika Anda dengan logika utak-atik Gatot? Saya nggak pernah utak-atik. Utak-atik itu orang yang nggak pakai logika tuh. Di mana saya utak-atik? Dari awal saya terangkan logika yang kemudian Anda bangun, yang kemudian seolah-olah benar, tapi tidak terjadi seperti itu karena buktinya tidak ada. Kan saya bilang tadi, menurut saya Anda akan diamputasi itu. Nggak ada wartawan mau bertanya. Pak Erlangga waktu itu mungkin tersinggung, dia keluar dari ruangan itu kan. Saya tegur dia tuh, Anda undang saya, kenapa Anda tinggalin saya? Jadi ada sesuatu di situ tuh. Kalau Anda alami itu secara fenomenologis tuh. Di video kali ini, diduga Aiman mengeluarkan pernyataan untuk menjebak Rocky Gerung. Justru dengan mudah dibaca oleh Rocky. Orang pintar bicara soal keretakan Jokowi Prabowo. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung? Karena yang seingat saya, koreksi kalau saya Bung Rocky ya, kalau saya salah. Yang pada waktu itu bicara soal keretakan podcast hanya Tempo bersama Anda waktu itu Bung Rocky Gerung. Anda merasa bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu kepada Anda? Iya, Pak Prabowo kan nggak nyebut nama. Betul. Yang nyebut nama kan Aiman. Ya, yang bikin retak siapa itu? Kan setiap incoming selalu ada yang outgoing, kan itu dasarnya kan. Prabowo incoming, Jokowi outgoing. Ya pasti kimianya lepas. Kan nggak mungkin yang incoming itu masih nempel pada yang outgoing, itu dasarnya kan. Itu logikanya? Iyalah. Jadi kalau dibilang keretakan itu wajar, itu logis? Bukan sekedar logis, itu sunatullah. Dan itu bukan adu domba? Adu domba, buat apa diadu domba? Sesuatu yang udah retak. Kan retak itu artinya potensi untuk lepas. Ya adu domba apalagi, udah mau lepas ngapain diadu domba? Bukankah dari kemudian apa yang disampaikan Pak Prabowo ingin bersama terus dengan Pak Jokowi? Kalau dilihat dari pidatonya. Ya dengan sendirinya tidak perlu diucapkan, itu by logic karena Prabowo adalah menterinya Jokowi. Kan nggak mungkin Prabowo bilang saya udah nggak sama Jokowi, lo kabinetnya belum bubar kok. Kan itu tautologi aja kan. Tapi setelah bubar, 20 Oktober? Ya disebutkan nggak disebutkan pasti berbeda. Kan nggak mungkin Prabowo itu menilai Jokowi sebagai suhu dia atau Jokowi menilai Prabowo sebagai muridnya tuh. Kalau itu terjadi artinya Prabowo adalah periode ketiga Jokowi. Sehabis pariwara, situasi Rocky Gerung terpojokkan oleh Kodari. Mari kita saksikan apakah Rocky bisa membalikan keadaan. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu adalah hukum tata negara apa hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti aja nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke? Oke. Ya. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi. Nanti abang jelaskan ya. Di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana. Mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa? Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Anti Prof. Situasi Rocky sudah tersudutkan sangat dalam dan sekarang lihat bagaimana Rocky Gerung membalikkan keadaan. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi. Di sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau
urusan bahasa Inggrisnya juga nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Di saat keadaan sudah dibalik, kini Rocky Gerung disudutkan kembali dengan bapak yang bergelar dokter ini. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Perusahaan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR, itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikiran ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, nah, enggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Kata just gini. Gila lu. Sekarang, video di mana Rocky Gerung terlibat debat sengit melawan Budiman. Mari kita saksikan. Jadi memang kalau pertanyaannya kenapa Rocky sudah bicara basic science bahwa semua bisa diubah kecuali Republik, bagi saya dia setengah matang juga. Nggak cukup bukan saya yang katakan, konstitusi bilang begitu. Ya, bentuknya bukan saya loh. Artinya saya ingin mengatakan Anda legislator nggak ngerti bahwa yang bilang itu konstitusi. Ya, tapi artinya kalau kita bicara di atas konstitusi apa? Konstituen. Di atas konstitusi apa? Konstituensi. Kenapa kita nggak masuk pada wilayah konstituensi? Artinya gini. Secara filosofis atau secara metodologi, Rocky setengah jalan, Kenapa kamu tidak bicara secara radikal saja? Secara radikal, menurut logiknya, menurut basic pemikirannya, bahwa semua hal bisa diubah. Kalau seperti itu, kita jelas dalam mengkategorikan pembicaraan malam ini. Kita mau bicara hal yang sangat dasar, bahkan tidak perlu berbicara konstitusi. Oke, you mau sampai di situ? Ya. Oke, saya ada garis batas apa yang kita bicarakan. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Pancasila, soal Pancasila ya. Garis batasnya. You bilang mau semua, kenapa dibatasi sekarang? Nah, karena ini saya berbicara giliran saya dan Anda tidak memanfaatkan Anda setengah jalan dalam soal radikalnya pemikiran Anda. Dan Anda tidak manfaatkan. Saya jelas garisnya. Kita berbicara soal aplikasi. Kita bicara soal bagaimana metode. Saya mengatakan bahwa saya tadi kasih Pancasila saya batasi. Saya mau jelaskan tentang Pancasilanya. Energi Budiman siap untuk menumpas argumen Rocky Gerung. Tapi dengan lihai Rocky Gerung, temukan celah untuk membalikkan argumen. Singkat saja Mas Budiman. Kalau Anda, apa yang Anda pahami Pancasila? 5 sila. Kalau Anda menganggap bahwa itu ideologi, salah. 5 sila itu bukan ideologi. Ideologi Pancasila di mana? Bung Karno tidak sekedar berbicara soal filosofi Grundzna. Bung Karno bicara juga tentang metode berpikir manusia. Dan itu sumbernya adalah pidato 1 Juni 45. Makanya kita harus tarik juga. Pancasila bukan cuma 5 sila, 5 dasar yang kita hafalkan tiap hari, tapi dalam pidato 1 Juni. Disitulah yang etis, yang logis, yang estetis dari sebuah ideologi diuraikan oleh beliau. Dalam metode berpikir. Justru itu dia bukan ideologi. Karena Bung Karno pun tahu bahwa itu diskurs, bukan ideologi. Jadi masih bisa diperbincangkan. Tadi, Anda benarkan kan? Enggak. Bagaimana yang saya tanya, kapan istilah ideologi itu ditempelkan pada Pancasila? Kapan? BPIB bilang begitu. Bubarin BPIB, salah dia. Historical dia nggak ngerti. Tak terima argumennya dibantah oleh Rocky. Kini Budiman diduga ingin sudutkan Rocky Gerung. Pertanyaannya sekarang. Rocky mengatakan 5 sila itu bertentangan. Ya kalau dia letakkan dalam 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia letakkan dalam konteks pidato 1 Juni kelahirannya. Ya. Anda akan melihat sesuatu lain, Anda akan melihat sebuah alur dan logik yang lain. Di situ ada ideologi, di situ ada filsafat, di situ ada metode berpikir, bahkan ada metode perjuangan. Bahkan ada metode perjuangan. Apakah alur itu Gini, saya terangkan ya. Kalau itu you mau ambil konsekuensinya, bahkan pada waktu itu Supomo juga mengucapkan, membahas filsafat itu, dan dia pakai filsafat fasisme. Jadi you mau bilang bahwa di dalam Pancasila ada fasisme juga. Bener memang. Rocky Gerung mengungguli perdebatan, namun Budiman bersikeras ingin membalikan keadaan. Saya ingin Bang Zulfan, saya bicara 1 Juni ya. Nah, saya bukan minta apa yang kata konteks Supomo Bang Zulfan. Saya bicara Mas 1 Budiman. Juni. Mas Terus Budiman. bicara pidato 1 Juni Insinyur Soekarno, bukan oleh Supomo. Terus 1 Juninya apa ideologi yang diucapkan oleh Bung Karno? Tunggu. Ideologi atau bukan? Ideologi itu ada unsur narasi, ada unsur etis, ada metode berpikir, ada metode berjuang, ada metode mengorganisasikan negara. Coba you terangkan bahwa semua aspek itu ada dalam Pancasila yang 5 itu. Ada dalam pidato 1 Juni. Pidato 1 Juni itu ada dalam konstitusi apa enggak? Pidato 1 Juni diterima sebagai sebuah bentuk
pidato yang udah kita sepakati bersama hari ini kita Ada di dalam konstitusi apa enggak? Sudah kita peringati bersama. Ada di dalam konstitusi apa enggak? Oke. Yang Oke. ada cuma 5 sila itu, bukan pidato Bung Karno yang dijadikan dasar konstitusi. 5 sila itu yang dipasang di konstitusi. Baik. Adendum segala macam pidato itu nggak ada pentingnya dari segi ilmu konstitusi. Kini Budiman tak terima argumennya dikalahkan oleh Rocky. Ia mulai menyudutkan dan tak terkendali. Saya mau ke baik, saya harus ke Bang Secara Zulfan. konstitusi nggak bilang. Oke. Pidato itu 1 Juni, konstitusi dibuat 17 Baik, Bu. Agustus, Di 18 atas Agustus. konstitusi apa? Nggak ada apa-apa. Konstituensi. Konstituennya siapa? Konstituensi sebuah negara lahir adalah BPUPKI adalah representasi konstituensi bangsa Indonesia. Oke. Itu sepakati kan? Konstituen itu Meskipun baru tidak dipilih ya. Gini ya. Iya. Konstituen itu konsep Coba yang deh. ini nih saya terangkan. Federalis ya. Enggak, Saya minta Anda ganti-ganti ya. Federal Amerika. Oke. Baik. Hamilton, Washington, Jefferson mau tanya. Oke. Kemudian Amerika menjadi tidak sah. Ketika mereka berdebat, memang nggak ya sah. kemudian dalam Oke. dokumen-dokumen Memang. federalis dan melahirkan Amerika Serikat. Harga dari konstitusi itu ada ketika dia menghasilkan konstituen, bukan sebelumnya. Oh tidak, konstituen melahirkan konstitusi, Oke. bukan konstitusi melahirkan Oke, konstituen. kita akhiri perdebatan Anda salah ini. melahirkan, Iya. mengambil nilai dari sebuah kebenaran. Oke. Konstituen mendahului konstitusi. Bung Rocky singkat saja, Bung Rocky singkat Saya saja. terangkan, sangat singkat saya terangkan Iya. buat saudara Coba, Budiman itu. buktikan satu konstitusi. Mas Budiman, biar Tidak, gantian. Saya akan buktikan. Sebelum konstitusi diucapkan, disahkan, yang di Undang-Undang 45, gak ada itu yang namanya konstituen NKRI. Yang ada adalah masyarakat adat segala macam. Itu soalnya. Oke. Begitu cara berpikirnya. Dikalahkan bertubi-tubi oleh Rocky, Budiman tak ingin dipermalukan depan mahasiswa dan bersikeras untuk menjawab. Bangsa Indonesia. Oke, Mas Budiman, Bangsa saya minta. Indonesia lahirnya Oke. kapan? Konstitusi membentukkan bangsa lahir dari konstituen dan melahirkan konstitusi. Baik. Bukan konstitusi melahirkan Iya. konstituen. Anda salah. Saya butuh Bangsa fatwa dari Kiai Anda untuk sangat menyetop legalistik perdebatan formal. ini, Kiai. Ya, oke. Anda sangat legalistik Baik. formal. Bang Zulfan, ideolog. Ini juga ideolog. Ini, satu menit aja. Ini bahayanya Ini bahaya dianggap Rocky adalah melihat kebenaran itu lahir dari konstitusi legal formal. Iya, iya, proses iya. sejarah, Oke. proses historis, value, etis. Baik, ya. Mas Budiman. Dari sebuah komunitas, dari masyarakat menjadi bangsa, Oke. menjadi republik. Mas ada lagu bilang begini. Rocky dan Mas Lagunya bilang begini, 17 Agustus 45 lahirnya bangsa. Jadi Anda bilang bangsa Indonesia lahir sebelum 17 Agustus 45. Ganti lagunya. Oke. Lagu